warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhadi, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PGSD. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran kelas lengkap pada kelas 5 dan kelas 6. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan belajar di satu ruang kelas yang sama, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kita akan mempelajari tentang penampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, di sini Pak Guru membawa gambar. Yang pertama kita bahas adalah penampakan alam wilayah daratan dan ciri-cirinya. Pertama, lembah. Ini adalah gambar lembah. Lembah adalah tanah rendah yang berada di sepanjang sungai atau di kaki gunung. Ciri-cirinya yaitu memiliki dinding curam, dibatasi dinding lereng gunung, dan bentuknya sempit serta dalam. Kemudian yang kedua ada gunung. Nah, di sini gunung adalah daratan atau daerah permukaan yang menjulang tinggi ke atas dan mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter, dan ciri-ciri dari gunung itu adalah memiliki tinggi lebih dari 600 meter dan berupa bukit yang sangat besar. Nah, selanjutnya di sini ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah dataran yang luas yang memiliki tinggi antara 200 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu berada di sekitar pegunungan atau berada di tempat tinggi. Nah, penampakan alam wilayah perairan, ya. Di sini juga Pak Guru sudah membawa gambarnya. Ini ada beberapa gambar penampakan alam wilayah perairan dan ciri-cirinya. Pak Guru akan menjelaskan ciri-cirinya. Nah, di sini yang pertama kita ke selat dulu. Selat, ya. Sebuah lautan di antara pulau-pulau yang ada, ya. Seperti di daerah kita ada juga selat, ya. Nah, ciri-ciri selat yaitu terletak di antara dua permukaan daratan, menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan pada sisinya. Ya, kemudian yang kedua ada teluk. Nah, bagian laut yang menjorok ke darat ini yang dinamakan dengan teluk. Nah, ciri-ciri teluk yaitu menjadi pusat rekreasi, terbentuk di kawasan pinggir laut, memiliki susunan lembut dan keras yang berselang-seling seperti ini. Nah, ini, ya, ini contoh gambar teluk. Yang selanjutnya ada sungai. Nah, sungai adalah aliran air yang besar dan biasanya terbuat secara alami. Nah, ciri-ciri sungai yaitu memanjang dan berkelok-kelok, ya, berkelok-kelok serta memiliki daya erosi yang Kelas 6, sekarang kita akan mempelajari tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, sebelum Pak Guru mulai, apa itu gerhana? Nah, gerhana itu adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lainnya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gerhana. Gerhana bulan itu terjadi apabila urutannya terdiri dari matahari, bumi, kemudian ada bulan. Bagian yang gelap ini adalah dinamakan dengan umbra, di mana umbra itu adalah bayangan inti yang paling gelap yang tidak terkena oleh pantulan sinar matahari. Kemudian yang kedua itu ada penumbra. Penumbra ini adalah bayangan yang agak sedikit kabur. Nah, sehingga ini dinamakan penumbra karena ada pantulan-pantulan cahaya yang jenis-jenis gerhana bulan. Nah, jenis-jenis gerhana bulan kita perhatikan posisi gambar bulannya. Yang pertama yaitu bulan penuh atau purnama. Nah, di sini posisi bulannya berada
di luar garis atau terkena oleh sinar matahari keseluruhannya, sehingga dinamakan bulan penuh atau purnama. Kemudian yang nomor 2, ini adalah bulan yang berada di penumbra, makanya disebut dengan gerhana bulan penumbra. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah gerhana bulan sebagian. Nah, kenapa dinamakan gerhana bulan sebagian? Karena sebagiannya berada di penumbra, kemudian yang sebagiannya lagi berada di umbra atau di bagian bayangan inti yang gelap. Kemudian ada di bayangan yang agak sedikit kabur. Nah, kemudian selanjutnya ada gerhana bulan total. Nah, gerhana bulan total ini berada di umbra. Nah, ini yang dinamakan dengan gerhana bulan total. Gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Nah, gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, bayangan bulan akan mengenai bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan gerhana matahari. Nah, 3 jenis gerhana matahari. Nah, gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini biasanya berlangsung kurang lebih 7 menit. Nah, yang selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Nah, terjadi ketika bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit karena bulan menutupi matahari hanya sebagian. Nah, selanjutnya di sini ada gerhana matahari cincin. Nah, matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin. Saatnya kita mengakhiri pelajaran. Untuk pelajaran selanjutnya agar anak-anak lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.